Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang apakah setiap saham yang mau stock split itu biasanya harganya naik ya. Nanti kita lihat beberapa studi kasus ya, beberapa saham yang mau stock split, terus kemudian kita lihat perbandingan harganya ya. Kalau dalam waktu dekat ini kan saham BNI ya yang mau stock split ya. Mungkin nanti rupsnya sekitar akhir Agustus atau pelaksanaannya nanti sekitar September atau Oktober. Nah, kalau mendekati seperti itu hari ini kan Agustus ya, masih lama ya. Apakah kita perlu untuk masuk, terus bagaimana strategi masuknya? Kalau kita lihat historisnya ya, beberapa saham yang pernah stock split itu ya seperti SMDR ini ya. SMDR ini pernah stock split berapa nih kita lihat? 1:5 ya di 30 Januari 2023. 30 Januari 2023 ini SMDR. Nah, apakah mendekati tanggal complete stock split SMDR naik? Kita lihat. (30 Januari, bentar kita lihat ini. SMDR Januari 2023 ya tadi. 30 Januari 2023 ini. Ini masih Juli. September, tiga puluh. Nah ini ya teman-teman. Nanti tanggal stock splitnya nih ya 30 Januari 2023. Koreksi 3,8% ya. Terus kemudian besoknya lagi koreksi lagi 3,9%, besoknya lagi koreksi lagi 3,23% ya. Baru naik. Naik setelah itu koreksi lagi 2,7%. Naik lagi terus koreksi lagi sekitar 5% ya. Ya mungkin cukup lumayan ya koreksinya dari 490 ke 400 ya, 90 poin. Nah, ini menjelang complete stock split ini naik mulai tanggal berapa ini coba kita lihat. Ini harga terendah ini ya. Di 4 Januari. Gak tahu ini isunya mulai kapan ya. Jadi dari November ini turun malah sahamnya. Ini dari November ini di angka 525 turun terus nih sampai 400 di bulan Desember. Desember turun lagi sampai 6 Januari. Ini harga terendah ya. Setelah itu naik. Jadi tidak serta-merta ada berita stock split sahamnya langsung naik teman-teman ya. Jadi sahamnya ini bisa turun dulu. Nah, nanti sekitar Januari 1 bulan sebelum stock split. Nah ini sahamnya baru naik. Kita lihat contoh lagi misalnya apa ya, Bank BCA yang pernah stock split ya BCA. BCA ini stock split tanggal berapa coba? 12 Oktober 2021. 12 Oktober. Masih lama nih. 19 Januari. Ini mungkin. Oktober 13. Nih, BCA stock split 12 Oktober 2021. Setelah kumdit besoknya malah naik nih teman-teman.
Tadi besoknya naik 3%, kemudian naik lagi 3%, baru turun ya, turun, balik lagi ke harga semula, terus habis itu sempat naik, turun lagi, terus naik lagi. Nah, tapi menjelang stock split ini BCA naiknya mulai bulan apa nih, coba kita lihat. Naiknya sekitar September ya, jadi stock splitnya tanggal 12 Oktober, ini mulai naiknya 28 September ya, akhir September ya. Ya mungkin 28 September ini kan ke Oktober. Nggak nyampe sebulan ya nih ya, sekitar setengah bulanan ya. Melejit, sahamnya melejit. Setelah sahamnya naik tinggi, baru turun ya. Ini ya mirip-mirip sentimennya pembagian dividen ya. Padahal kalau secara keuntungan sebenarnya nggak ada ya keuntungannya. Kalau suatu saham yang stock split itu keuntungannya ya cuman ini aja, bahwa jumlah sahamnya lebih banyak. Jadi kalau misalnya dia nanti ada pembagian dividen, ya dia bisa dapat dividennya lebih banyak. Tapi secara nominal ya hampir sama. Misalnya saham yang kita punyai 100 lot dengan harga 10.000. Ya sekarang harganya tinggal 5.000 tapi jumlahnya jadi 200 lot. Ya hampir sama nilainya. Cuman secara psikologis mungkin ya. Jadi retail itu melihat bahwa saham yang stock split itu eh, lebih murah ya, lebih murah sehingga mereka bisa masuk ke saham-saham yang stock split seperti itu. Seperti lagi apa ya, BMRI coba. Bank Mandiri kemarin sempat stock split juga ya. Bank Mandiri stock splitnya itu tanggal 1:2, 3 April 2023. 3 April 2023, mungkin di sini ya. Nah ini 3 April 2023. Bank Mandiri stock split 3 April 2023, besoknya turun 1% ya. Turun 1%, terus kemudian naik, terus turun lagi 1,5%, turun lagi 1,5%, turun lagi 0,98%, naik. Tapi sebelum stock split ini sudah naik. Jadi kita lihat ya, Bank Mandiri itu ini di tanggal berapa? Dari 28 Desember ini turun terus sampai Januari. Nah, mulai Januari itu udah naik. Januari naik sampai Februari naik sampai menjelang stock split. Nah, ini 20. Nah, menjelang stock split malah turun nih teman-teman. Jadi ini ya. Ini naik tinggi, kemudian ini 24 Maret, akhir Maret. Nah, awal April tuh malah turun sampai stock split ya. Ini stock split. Habis itu turun lagi. Jadi memang sentimennya positif ya teman-teman untuk stock split. Tapi asal masuknya tepat ya. Jadi strateginya adalah teman-teman masuk saat harganya koreksi gini. Nanti mungkin sekitar 1 bulan menjelang stock split itu biasanya harga sahamnya naik. Nah, ketika harga saham itu naik, teman-teman bisa jual sebelum cum date stock split ya. Setelah itu nanti kan biasanya koreksi lagi. Nah, pas koreksi lagi ini teman-teman masuk lagi. Nah, nanti pas naik lagi kan lumayan. Tapi kalau teman-teman mau ambil stock splitnya ya udah nggak usah
nggak usah dijual, dibiarkan saja nanti toh naik lagi. Ini kayak Bank Mandiri ini dah naiknya tinggi banget ini. Jadi apakah BNI nanti stock splitnya ini naik? Ya bisa jadi ya, bisa jadi bisa tidak ya. Nah, tergantung marketnya ya. Nanti kalau pas menjelang stock split ternyata marketnya bagus ya naik. Artinya misalnya sentimen global bagus, terus kemudian apa laporan keuangannya bagus, itu ya paling paling naik. Kita lihat biasanya BNI itu dividennya tanggal berapa? Oh, Maret 2023. Sentimen dividennya udah habis ya. Maret 2023. Kalau stock split ini kan beritanya ini teman-teman. Stock split BNI. Ini yang lebih lengkap nih. Jadwalnya ini. Jadi ada tahapan-tahapannya teman-teman. Tanggal efektif 10 Oktober 2023. Jadi kalau teman-teman mau masuk bisa tunggu di sekitar pertengahan September ya. Atau awal September itu baru masuk. Jadi kalau sekarang boleh masuk tapi ini ya mulai cicil beli aja. Nanti kalau sahamnya dibawa turun dulu kita bisa masuk lagi ya. Terus dimulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru 12 Oktober. Jadi kumditnya itu 10 Oktober. Terus akhir nominal lama itu 9 Oktober. Sejumlah lembar saham pesan setelah stok akan bertambah. Hal ini akan meningkatkan likuiditas perdagangan. Jadi tanggal efektif 10 Oktober, akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di seluruh pasar 9 Oktober. Jadi ini mungkin tercatatnya ini ya pas 9 Oktober nih teman-teman. Kalau nggak salah ya. Ini tercatat 9 Oktober ini kalau kita punya sahamnya BNI berarti kita berhak mendapatkan stock split ya. Jadi kalau misalnya kita di sini sudah punya 100 lot saham BNI ya nanti setelah stock split kita dapat 200 lembar saham BNI dengan nominal yang baru ya. Misalnya kalau sebelumnya nominal 10.000 ya sekarang tinggal 5.000 atau separuhnya. Oke itu dulu teman-teman ya untuk review saham pagi ini ya. Hari ini hari Minggu tanggal 13 Agustus ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya karena investasi saham sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang dengan bunga tinggi, apalagi pinjol. Lebih baik teman-teman gunakan uang dingin ya atau menabung dari pendapatan bulanan teman-teman 10% atau 20% untuk membeli saham yang fundamentalnya bagus. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.